Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala min usulil iman hubbal anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wassabihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, dimanapun antum berada, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu, pada abad ke-16 tahun yang lalu, seorang wali songo yang bernama Sunan Kalijaga atau Raden Said Brandaloka Jaya putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilwatikta pernah menorehkan sebuah tembang untuk berdakwah. Bahkan tembang ini sangat dikagumi. Banyak penelitian dari luar negeri meneliti sebuah tembang yang namanya Lir Ilir ini kagum. Maka tembangnya Bapak Ibu sudah hafal. Tapi coba mari kita kupas. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggot teman anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbaso dodotira, kanggo mbaso dodotira. Dodotira kumiter bedaing pinggir, dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore, mumbung padang rembulane, mumbung jembar kanangane, ya sura iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah dimanapun Anda berada, makna tembang Lir Ilir ini luar biasa, dalam sekali, cakupannya sangat luas. Maka Lir Ilir maknanya adalah bangkitlah dalam hidup ini, jangan terus tidak semangat. Lir Ilir maknanya adalah bangunlah, jangan tidur terus. Maknanya apa? Bangunlah, bangkitlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wa Rabbul Maghfirah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, hidup ini tentram, maka ayolah, bangkitlah untuk semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita makan, rezeki apapun, ini adalah sebenarnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk berzikir, mengingat aktivitas apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan oleh Allah di dalam waktu pagi dan petang. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wassabihuhu bukratan wa asila. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, hai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah dengan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan waktu petang. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau begitu apa maknanya habis subuh sama habis maghrib seterusnya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka dalam ini Rasulullah pun mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, "Ikmal lidunyaka ka'annaka tamutu wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abad." Kalau dimaknai diartekno ngeten. Mergawe yo nyambut gawe yo kanggo akhiratmu koyok-koyok meneh jange mati. Mergawe yo kanggo dunyamu koyok-koyok jange urip sak lawase. Itu sudah dipilah oleh Allah, digambarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedang ibadah kepada Allah, begitu Allahu Akbar, begitu ada kumandangkan takbir, mohon maaf, ada kumandangkan hadzan, itu adalah bersegeralah karena panggilan Allah. Kalau kita ada waktu senggang, karena waktu itu kita yang menciptakan. Ada undangan jamaah zikir, ada undangan majelis taklim, ada undangan pengajian, bersegeralah ikut, sempatkan waktu. Karena apa? Orang yang meminat waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan karena ajal ini datangnya sewaktu-waktu. Orang mati tidak menunggu yang tua, yang muda banyak yang mati. Orang mati tidak menunggu orang yang sakit, orang yang waras meninggal. Anak muda mati tidak menunggu anak muda, anak kecil yang baru lahir banyak yang mati. Mati tidak harus menunggu ekonomi susah, orang yang kaya pun banyak yang mati. Dan sebaliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah mergawe kanggo akhiratmu koyok-koyok awak dhewe mati menisik. Wa'mal lidunyaka, mergawe kanggo dunyamu. Semangatlah untuk bekerja. Gambarno nek awak dhewe iki jange urip sak teruse. Jadi kalau ketika kita sedang bekerja aktivitas apapun untuk semangat, karena adalah untuk menyejahterakan keluarga, untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lir ilir. Yang kedua, tandure sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temandan anyar. Apa maknanya? Kalau kita sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usulu ilallah, nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kudu enek napak tilase, bahasa Jawa nek kudu enek lapete. Wong iku lek wis hubungane karo Allah apik, ibadah Allah, zikire apik, dadi wong santri tak nang Gusti Allah. Ora nang Allah tok. Imbase wong niku nek salate sregep, zikire sregep, tahajude sregep, ora nang Gusti Allah kepada manusia di sekeliling kita. Salate sregep, ibadah sregep, nang wong tuwa apik, nang bojo apik, nang tangga apik. Duwe rezeki akeh gak nedhit. Iku jenenge enek nampak tilase, ora kok wis salate sregep, ibadah sregep, nang tangga nang dulur gak rukun, gak popro. Iku jenenge gak enek manfaat. Maka imbasnya, nampak tilasnya, lapete wong kalau sudah zikir kepada Allah kudu enek manfaat nang ngene liyane. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saapik-apike menungso, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaiku wong sing enek manfaate kanggo sepodo kopi. Tak sengguh temanten anyar, maknanya apa? Di zaman Wali Songo dulu Sunan Kalijogo ketika untuk menebarkan Islam di Nusantara, maka sampai Wali Songo masuk di kalangan kerajaan, menikahi anak para raja yang tujuannya apa? Untuk menebar agama Islam. Bahkan para wali Allah dulu nikah ini tidak satu dua, bahkan istrinya banyak. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak keturunan orang-orang yang akan masuk Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka tak sengguh teman dan anyar ketika kita tetangga saudara yang baru dibuka hatinya, baru diberikan hidayah oleh Allah, kita berikan semangat untuk ibadah kepada Allah, jangan malah diolok-olok. Karena tak sengguh pengantin anyar artinya harus dari mulai yang kecil kudu diulangi, kudu dituntun, diarahkan dengan sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo mbaso dodot piro. Kenapa Wali Songo Sunan Kalijaga membuat sebuah bahasa isyarat contoh bocah angon? Setiap kita ini adalah pemimpin.
Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati, kata Rasul. Setiap kita adalah pemimpin. Mulane kalau pemimpin sing paling apik ini gambarannya bocah angon, seorang pengembala mau kambing, mau sapi, mau onta atau apapun, itu akan sangat bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Seandainya di bumi Nusantara Indonesia ini pemimpin menggambarkan praktek bocah angon, maka akan menjadi sebuah pemimpin yang berhasil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, digambarkan oleh Wali Songo Sunan Kalijogo, penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penek. Maknanya apa? Blimbing itu maknanya gambaran sholat 5 waktu. Blimbing itu menggambarkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu pondasinya, rukun Islam ada 5, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan lain sebagainya. Itu lunyu orang untuk menggayuh menggapai derajat usulul ilallah. Pondasi barometer yang pertama adalah sholat 5 waktu. Itu lunyu, maknanya lunyu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah licin. Itu sulit. Lunyu-lunyu penek no kanggo basuh dodot tiro. Apanya maksudnya? Dodot ini adalah baju takwa. Baju takwa untuk orang mukmin maknanya apa? Adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah menggayuh derajat melalui sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sholat 5 waktu untuk munajat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya berarti baju takwa kita. Dododira kumitir bedahing pinggir, tondomono jumatono kanggo sebo mengko sore. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tondomono jumatono kumitir bedahing pinggir maknanya apa? Orang ketika sudah beriman kepada Allah, jangan dibayangkan tidak ada ujian. Semakin orang ini mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak ujian yang diberikan Allah. Apa tujuannya? Ujian itu adalah untuk membedakan mana yang takwa dan mana orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandarannya adalah dodotiro kumitir bedahing pinggir, dondomono jurumatono kanggo sebo mengusuri. Hidup ini adalah sekali, maka ayo bersiaplah. Sebo mengusuri maknanya apa? Untuk menyongsong hari yang namanya kematian. Karena al-maut datangnya tiba-tiba. Jadi orang mati tidak menunggu yang muda, tapi anak kecil pun mati. Orang mati tidak menunggu tua, yang muda banyak mati. Orang mati tidak menunggu orang sakit parah. Orang yang waras diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita tidak ada apa-apa, yang penting di husnul khotimah. Contoh-mono jumlah tono kanggo sebo mongkosun. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sora iya. Jamaah yang dirahmati Allah, ingat, ni'madani magbunun fihi makasiru minan nas as-sikah wal farq, kata Rasul. Ada 2 kenikmatan rata-rata kita ini sembrono ketika kita diberikan kesempatan dan sebuah kesehatan. Maka dikala kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, kita bergunakan. Karena hidup ini adalah sekali. Untuk menyongsong sowan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala harus dipersiapkan. Jadi bekal mati itu harus dipersiapkan, wajib dipersiapkan. Karena kalau tidak, kita akan sengsara di akhirat selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secuplik yang saya sampaikan, sebuah makna tembang lir ilir, sebuah torehan karya besar Jeng Sunan Kalijaga. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.